Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Hurul Ainun dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu kepada Ibu Sukriya MSc, selaku dosen pada mata kuliah Struktur Hewan. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang sistem reproduksi pada wanita dan sistem reproduksi betina pada beberapa hewan. Nah, langsung saja kita masuk pada materinya yang pertama. Reproduksi. Reproduksi adalah proses untuk menghasilkan keturunan. Reproduksi ini merupakan suatu proses di mana materi genetik diturunkan dari generasi satu ke generasi lain. Pada proses ini dibutuhkan sel-sel khusus. Sel-sel khusus pada pria itu adalah sel sperma dan sel khusus pada wanita itu adalah sel ovum. Nah, organ-organ sistem reproduksi ini terdiri dari ovarium, tuba uterin, uterus, vagina, dan vulva. Fungsi dari masing-masing organ ini adalah memproduksi dan mempertahankan sel ovum, menerima sel sperma, dan mentransfer sel ovum sepanjang sistem reproduksi wanita. Nah, sistem reproduksi ini juga berperan dalam perkembangan embrio dan dalam proses persalinan. Organ-organ genitalia wanita dari bagian luar itu terdiri dari mons veneris, yaitu bagian menonjol yang menutupi tulang kemaluan, tersusun dari jaringan lemak dan juga sedikit jaringan ikat. Kemudian ada labia majora, yaitu bibir kemaluan besar, tersusun dari jaringan lemak dan kelenjar keringat. Kemudian labia minora, yaitu adalah bibir kemaluan kecil, letaknya di dalam labia majora dan tersusun atas jaringan lemak dan pembuluh darah. Selanjutnya ada klitoris, yaitu bagian yang berbentuk seperti sebutir kacang hijau. Bagian ini adalah bagian yang rentan akan sebuah rangsangan. Lalu vestibulum, yang merupakan pembatas antara dua sisi labia minora. Dan yang terakhir adalah himen. Himen itu adalah selaput darah. Selaput ini merupakan selaput yang membrannya tipis dan menutupi vagina. Organ reproduksi genital bagian dalam terdiri dari yang pertama vagina. Vagina ini letaknya berada di belakang kandung kemih. Fungsinya ini adalah sebagai saluran masuknya sel sperma menuju ke rahim dan sebagai jalan keluarnya darah pada proses menstruasi dan merupakan jalur keluarnya pada bayi pada saat proses persalinan. Kemudian serviks. Serviks ini disebut juga sebagai leher rahim, di mana serviks ini adalah jalan masuknya antara rahim dan vagina. Selanjutnya uterus. Uterus ini adalah ruang untuk berkembangnya janin. Kemudian ada tuba fallopi. Tuba fallopi ini adalah tuba yang mirip berbentuk seperti pipa, di mana tuba ini adalah saluran tempat sel telur keluar dari ovarium dan sebagai tempat pembuahan sel telur sebelum menuju ke rahim. Tuba fallopi ini ada dua, yaitu terletak di kiri dan juga di kanan. Dan yang terakhir adalah ovarium. Ovarium ini adalah tempat di mana sel telur dihasilkan, berbentuk oval dan berada di kanan dan kiri juga. Di tempat ini merupakan produksi sel telur, hormon estrogen, dan progesteron. Jika tidak ada proses pembuahan, setiap 28 hari sel telur akan keluar secara bergantian dan proses ini disebut sebagai siklus menstruasi. Ini adalah gambar ovarium. Ovarium ini menghasilkan ovum dan proses untuk menghasilkan ovum ini disebut dengan ovulasi. Di dalam ovarium ini terdapat folikel yang mengandung sel oosit atau sel telur yang muda. Pada wanita yang masih berumur muda, folikel ini berjumlah sekitar 400.000 dan pada usia yang akan berlanjut dia akan berkurang
dan bahkan tidak ada sama sekali. Jika tidak ada lagi folikel-folikel dalam ovarium, ini dinamakan dengan monofos. Ini adalah gambar folikel-folikel pada ovarium. Yang pertama itu ada folikel primordial. Yang kedua ada folikel primer unilaminar. Yang ketiga ada folikel primer multilaminar. Yang keempat ada folikel antrum, dan yang terakhir ada folikel matur. Sel ovum akan keluar dari ovarium dan menuju ke tuba uterina atau ovidum. Di sini sel ovum menunggu datangnya sel sperma untuk melakukan fertilisasi atau pembuahan. Nah, setelah ada pembuahan, setelah terjadi pembuahan, kedua sel tersebut akan menuju ke uterus. Menuju ke uterus, di mana mereka akan menetap di dalam uterus ini sekitar 9 bulan dan berkembang menjadi janin. Kemudian setelah janin siap untuk dilahirkan, dia akan keluar melewati mulut rahim atau serviks yang akan melebar dan melewati saluran vagina yang merupakan jalur perjalanan lahirnya seorang bayi. Nah, tadi ada siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini terjadi akibat tidak ada terjadinya pembuahan. Itu menyebabkan meleburnya lapisan endometrium, di mana darah akan keluar melalui saluran vagina, dan itu disebut dengan menstruasi. Nah, jika tidak terjadi lagi menstruasi pada wanita lanjut usia, maka kejadian ini disebut dengan kejadian menopause, di mana wanita yang berusia lanjut ini tidak lagi menghasilkan sel ovum dan folikel-folikelnya telah mengalami pengurangan penjumlahan yang sangat drastis. Pembahasan terakhir adalah sistem reproduksi betina pada beberapa hewan, contohnya pada ikan. Nah, pada ikan itu terdapat gonad ikan yang menghasilkan sel telur. Gonad ikan ini terdiri atas ovarium dan juga ovidum. Ikan memiliki jalur terpisah, yaitu ovidum itu sebagai salur di mana sel telur akan keluar, dan juga ada saluran uretra di mana itu merupakan saluran kencingnya. Nah, proses fertilisasi pada ikan ini pada umumnya adalah di mana ikan betina menghasilkan sel telur yang kemudian akan mengeluarkan sel telurnya keluar tubuhnya. Kemudian si ikan jantan ini akan menyemprotkan sel spermatozoanya. Kemudian akan terjadilah proses pembuahan dan tinggal menunggu telur tersebut menetas sehingga menjadi ikan-ikan kecil yang baru. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita dan dapat diterima oleh kalian semua. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh serta kebersihan lingkungan agar kita terhindar dari paparan virus-virus, terutama virus corona. Demikianlah, dan sampai berjumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.